Hai semuanya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, NIM saya 11750301998. Saya sekarang berada di semester 6, jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini, pada kesempatan saat ini, eh, saya akan membuat video review atau penjelasan ulang mengenai video yang telah saya tonton, yaitu dari seorang ahli bahasa, di mana beliau telah memaparkan suatu penjelasan mengenai ilmu kajian sosiolinguistik, di mana kajian tersebut menurut saya sangat penting bagi kita selaku mahasiswa sastra Inggris, terutama karena terlebih melihat bahwa fokus utama saya adalah di aspek linguistik atau kebahasaan, maka mata kuliah ini menjadi mata kuliah inti atau mata kuliah yang utama juga yang harus kita ketahui. Oke, dalam video tersebut yang dimuat dalam sebuah akun YouTube, video ini dibuat oleh seorang ahli bahasa yang bernama Anthony Pym, di mana Anthony Pym ini adalah seorang sarjana terkemuka. Beliau itu sudah terkenal dengan banyak karya-karyanya, terutama beliau terkenal dengan karya terjemahan, dan beliau pun juga terkenal dengan sebuah karyanya terkenal dengan karya terjemahan antar budaya, pokoknya seperti itulah, terjemah antar budaya seperti itu. Dan beliau juga merupakan tokoh sarjana yang sangat terkemuka, profesor lah kita bisa sebut, yaitu profesor terkemuka di sebuah universitas di Spanyol yang bernama Universitas Rovira i Virgili di Spanyol. Dan juga beliau itu terkenal juga sebagai profesor yang sangat luar biasa di Universitas Stellenbosch di Afrika Selatan. Oke. Dalam videonya tersebut yang berjudul What is Sociolinguistic, beliau itu memaparkan Anthony Pym memaparkan mengenai sebuah variabel yang selalu dinyatakan dalam mempelajari suatu bahasa sosial, di mana dalam video itu Pym menjelaskan bahwa aspek bahasa sosial ini tuh meliputi variasi linguistik gitu, dimana salah satunya beliau menyontohkan bahwa kajian linguistik itu kita bisa membedakan mana itu pronunciation dalam pengucapan suatu kata. Dalam videonya Pim menyontohkan sebuah kata antara think dengan think, di mana kedua kata ini memiliki pronunciation atau pengucapan yang hampir mirip, tetapi antara keduanya itu memiliki sebuah arti yang sangat berbeda dan sangat jauh, bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali. Think dengan pronoun think seperti itu berarti kan suatu berpikir, sedangkan think berarti kan sesuatu. Tentu hal yang berbeda ya, dengan arti yang berbeda tapi dengan memiliki pronunciation yang hampir sama. Dan ini menjadi penjelasan pertama Kim dalam videonya, karena memang dalam variabel suatu bahasa sosial itu pronunciation menjadi aspek utama. Dan juga beliau memaparkan bahwa suatu variabel sosial itu dicontohkan semisal seseorang mengaku bahwa dirinya itu memiliki kebangsaan di mana dia menempati suatu tempat. Makanya sosial yang dimaksud di sini itu bisa disebut sebagai lokasi geolinguistik, di mana mereka berhubungan langsung dengan cangkupan dunia sosial. Maksudnya berhubungan langsung dengan cangkupan dunia sosial itu ya antara si orangnya dengan lingkungan sosialnya. Jadi si orang itu berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar, makanya disebut sebagai cangkupan dunia sosial, di mana dia langsung andil, dia langsung ikut peran dalam dunia sosial tersebut. Atau juga dia
beliau mengatakan dalam videonya, kajian bahasa sosial itu dapat dibedakan, tergantung dengan apa yang dituturkan oleh orang tersebut. Kadang kan setiap orang itu walaupun memiliki bahasa yang sama, tapi memiliki tuturan yang berbeda, yang nanti kita akan bahas di pembahasan lebih dalam lagi mengenai apa itu idiolek dan dialek. Seperti itu. Atau juga dalam videonya dituturkan kembali bahwa sebuah variabel sosial bahasa itu adalah dikaitkan dengan apa-apa yang berhubungan dengan kinerja. Artinya, yang tadi seperti saya katakan, misalnya ada seseorang yang terjun langsung ke masyarakat atau ke dunia sosial atau dunia banyak, berarti kan itu dia ikut andil kinerja gitu. Makanya disebut bahwa sosial di sini tuh sesuatu yang apa-apa yang terkait dengan suatu kinerja. Dan jika dikaitkan dengan kajian ilmu linguistik, maka kita tuh bisa membedakan gitu, dimana kita tahu bahwa respon orang itu tuh dia sedang marah, dia senang, sedih, ataupun mungkin orang yang sedang berbicara tersebut terlihat gugup saat berbicara. Itu kita bisa menentukan apabila kita mengaitkannya dengan ilmu kelinguistikan. Oleh karena itu, Piem dalam videonya mengatakan bahwa sebenarnya kajian ilmu sosial linguistik ini adalah sangat sederhana, karena dimana sosial linguistik ini sering kita jumpai gitu, sering kita jumpai sehari-hari. Jadi kita akan lebih mudah gitu memahaminya. Kalau kita telaah lebih dalam lagi, sosiolinguistik ini sebenarnya terdiri dari gabungan antara dua ilmu sebenarnya, yaitu ilmu sosio dan ilmu linguistik, dimana seperti kita tahu bahwa dua ilmu ini tuh memiliki fokus utama yang berbeda, tetapi bisa disatukan dalam satu ilmu kajian yang sama, yaitu sosiolinguistik ini. Kalau kita tahu kan bahwa sosio itu berarti kan sesuatu yang dikaitkan dengan ilmu sosial ataupun lingkungan sekitar gitu. Sedangkan linguistik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cangkupan kebahasaan. Sehingga kalau kita menggabungkan antara keduanya, sosiolinguistik berarti kita mempelajari suatu bahasa yang telah lahir dan telah membudaya di suatu daerah atau sosial itu, atau yang berada di suatu daerah. Makanya disebut sosiolinguistik. Sehingga sosiolinguistik itu bisa diartikan sebagai sebuah penggabungan antara keduanya yang saling memiliki kolerasi dan hubungan yang logis, dan juga antara id satu dengan yang lainnya dalam sosio dan linguistik. Sebenarnya untuk memahami sosiolinguistik ini sangat mudah menurut saya, karena kita pun sebagai manusia sudah terlahir dalam kodratnya makhluk sosial, dimana tidak akan bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Sehingga ilmu sosio itu kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari, karena kita balik lagi kodrat kita adalah sebagai makhluk yang masuk sosial. Sedangkan dalam kajian bahasa linguistik di sini yang mempelajari tentang bahasa, kita pun sebagai manusia tidak akan mungkin lepas dari yang namanya bahasa, karena bahasa adalah suatu sarana untuk kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sehingga tanpa kita sadari, kita tuh telah mengamalkan gitu ilmu tersebut ke dalam dunia sosial gitu. Oke, kita lewat aja ya, kita bahas lebih dalam lagi mengenai sosiolinguistik dari pandangan si Piem ini. Pada penjelasannya, beliau pun memaparkan bahwa variabel sosial yang ia teliti, yang ia paparkan itu di sebuah universitas Pennsylvania, Amerika, di mana variabel sosial itu dibangun karena sesuatu yang berkenaan dengan ras etnik dan mobilitas sosial dan variabel fonetik. Oke, untuk memahami ini tuh gampang aja sebenarnya ya.
aspek sosiolinguistik yang sering kita ketahui dan sering kita temui itu adalah dialek ya misalnya. Contohnya misalnya kayak satu daerah yang sama, contohnya Bandung lah ya, Jawa Barat lah. Jawa Barat identik dengan bahasa Sunda kan, sedangkan bahasa Sunda yang terdapat di Jawa Barat tersebut tidak semuanya memiliki bahasa Sunda yang sama, benar ya kan? Contohnya seperti bahasa Sunda yang ada di Bandung Selatan misalnya, tempat saya tinggal di Baleendah, itu tuh lebih terkenal dengan bahasa yang bisa dibilang bahasa lemas ya, berbeda dengan bahasa Sunda yang ada di Karawang misalnya. Kalau kalian mengetahui bahasa Sunda yang ada di Karawang itu disebut bahasanya Sunda tapi kasar, dan kita pun memiliki dialek yang berbeda atau kayak aksen gitu ya. Kayak misalnya di Sunda itu saya contohkan ya, misalnya menanyakan perihal makan seperti ini, apakah kamu sudah entos emam acan, misalnya seperti itu ya. Kemudian jika kita bertanya kepada orang Karawang, maka atau ya Sunda yang berbeda, bisa jadi intonasi yang dihasilkan pun berbeda. Seperti apa ya, ada kata-kata yang menjadi ciri khas suatu daerah, misalnya kayak bahasa yang identik dengan Karawang, kalian pasti pernah dengar. Kalau yang belum dengar, pasti mereka tuh mengatakan kata ilok atau senarian. Nah itu tuh menjadi kayak ciri khas mereka gitu, itu Sunda ciri khasnya mereka. Nah dalam perbedaan aksen atau dialek nada yang mereka hasilkan itu tuh terlihat secara langsung mereka tuh sudah masuk gitu dalam pembelajaran atau penerapan sosiolinguistik, dimana mereka itu menggunakan atau telah menghasilkan gitu dialek yang berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Nah itu tuh merupakan salah satu kajian ilmu sosiolinguistik mengenai dialek seperti itu. Dan sekarang Anthony Pym menjelaskan bahwa variabel sosial itu bisa dibedakan dari etnik ataupun juga dari kayak aspek sosial seperti itu. Itu tuh disebutkan seperti contohnya seperti ini. Misalnya seseorang memiliki tingkatan apa ya disebutnya, kalangan lah. Kalangan kan di masyarakat itu ada kalangan bawah, kalangan tengah, kalangan atas. Nah, tingkatan tersebut bisa membedakan bahasa yang mereka hasilkan gitu. Misalnya kalangan bawah akan menghasilkan bahasa-bahasa biasanya yang lebih kasar ataupun bahasa yang disebut selewengan lah seperti itu gitu. Sedangkan bahasa semakin tinggi derajat seseorang, maka mereka akan menghasilkan bahasa yang lebih sopan, lebih formal, dan lebih bisa dihargai lah, lebih enak gitu. Karena derajat sosial itu mempengaruhi bahasa yang dihasilkan gitu. Dan juga kalau etnis di sini tuh kayak misalnya dalam suatu lingkungan, contohnya misalnya ada seseorang yang tinggal di lingkungan pesisir dengan orang yang hidup di lingkungan pegunungan tuh mereka akan menghasilkan bahasa ataupun intonasi segala macam yang berbeda dalam berkomunikasi, karena sekali lagi lingkungan yang membentuk karakter mereka. Lingkungan yang berbeda, maka hasilnya yang dihasilkan pun akan berbeda juga. Makanya terjadilah banyak perbedaan di dalam menghasilkan suatu bahasa tersebut. Dan itulah yang dikaji dalam sosiolinguistik, di mana bahasa yang digunakan dalam cangkupan sosial lah seperti itu. Mungkin kurang lebihnya penjelasan yang dipaparkan oleh Anthony Pym itu seperti itu mengenai what is sociolinguistic, tentang apa itu cangkupannya, variabel yang tadi kita sebutkan, yaitu mengenai variabel dari sosialnya, bahasa sosial, dan juga mengenai aspek linguistiknya, atau disebut juga seperti kayak aspek luar linguistik ya, seperti itu. Maka sederhana sih intinya dapat saya simpulkan gitu, bahwa sosiolinguistik itu suatu ilmu bahasa yang menggabungkan antara dua aspek yang berbeda, yaitu sosial dan linguistik, yang disatukan
karena memiliki kolerasi dan menggabungkan intinya menjadi sama satu sama lain, seperti itu. Makanya masyarakatlah yang menjadi objek dari sosiolinguistik ini, karena ya sebenarnya manusia gitu, karena manusia itu makhluk sosial dan manusia itu tidak akan lepas dari bahasa, di mana bahasa itu merupakan suatu kajian yang dibahas di kajian linguistik. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kurang jelas ataupun salah kata-kata ataupun kurang dimengerti. Tetap jaga kesehatan, stay at home aja sampai emang kondisi di luar membaik. Semoga wabah yang sekarang sedang merajalela itu segera selesai, agar kita tuh bisa melakukan perkuliahan seperti sebagaimana mestinya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.